Selamat sore Ibu Bidan. Selamat sore Bu, mari Bu silakan masuk. Silakan duduk ya Bu. Perkenalkan, saya Bidan Eva yang berjaga pada sore hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin meminta saran mengenai KB yang harus saya lakukan karena saya baru saja mengalami keguguran Bu dan ingin KB. Baik, jadi Ibu ingin melakukan konseling ya Bu? Tujuannya untuk menentukan jenis KB yang akan Ibu gunakan. Prosedur yang akan kita lakukan adalah berbincang-bincang ya Bu. Saya akan memberikan beberapa pilihan yang bisa Ibu pilih. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu Bidan, saya bersedia. Baik Bu, sebelumnya saya izin untuk menjaga privasi dan mencuci tangan terlebih dahulu ya. Sebelum saya melakukan prosedur, saya ingin melakukan pendataan terlebih dahulu ya Bu. Ini dengan Ibu siapa? Umatul Bu. Kemudian alamatnya di mana Bu? Alamatnya Magetan. Sekarang usia Ibu berapa Bu? Usia saya 24 tahun. Pendidikan terakhir Ibu apa? SMA Bu. Kira-kira untuk kegugurannya ini kapan ya Bu? Waktu seminggu yang lalu Bu Bidan. Baik Ibu, pendataannya sudah selesai. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita dan bersedih mengenai kehilangan yang Ibu alami ya Bu. Wanita yang mengalami keguguran memang sebaiknya memberikan waktu untuk memulihkan rahim dan endometrium atau dinding rahim. Karena rahim dan endometrium yang belum pulih lebih beresiko untuk menimbulkan keguguran berulang. Baik Bu, untuk KB pasca keguguran atau yang selanjutnya disingkat PK adalah pelayanan KB yang diberikan setelah penanganan keguguran saat di fase kesehatan atau 14 hari pasca keguguran. Lalu, pentingnya penggunaan KB pasca keguguran yaitu untuk mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Selain itu, tujuan program ini sendiri adalah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan kesehatan anak, di samping untuk meningkatkan angka penggunaan kontrasepsi. Ketika keguguran, pasien harus memulihkan kondisi psikologis dan fisiknya. Maka dari itu, dokter biasanya pun menyarankan untuk menunda kehamilan terlebih dahulu untuk menggunakan KB pasca keguguran yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan rahim. Dampak jika tidak menggunakan KB pasca keguguran yaitu rahim dan endometrium yang belum pulih akan lebih berisiko untuk terjadinya keguguran yang berulang ya Bu. Bu, saya paham. Kemudian jenis KB apa saja Bu yang bisa saya lakukan? Jadi ada 3 jenis KB ya Bu, yaitu kontrasepsi sederhana, kontrasepsi hormonal, dan kontrasepsi jangka panjang. Metode kontrasepsi sederhana itu terbagi menjadi 2, yaitu metode dengan alat dan metode kontrasepsi tanpa alat. Metode kontrasepsi tanpa alat seperti metode amenorrhea laktasi atau biasa disebut MAL, kemudian coitus interruptus, kemudian metode kalender, metode lendir serviks atau MUB, metode suhu basal badan, dan simptotermal, yaitu perpaduan antara metode suhu basal dan lendir serviks. Sedangkan metode kontrasepsi sederhana dengan alat yaitu kondom, diafragma, cup serviks, dan spermisida. Kemudian untuk kontrasepsi hormonal itu seperti THC atau suntik. Suntik itu nanti dibagi menjadi 2 Bu, suntik 1 bulan dan suntik 3 bulan. Namun demikian, perlu diingat bahwa setiap kontrasepsi dengan bahan hormonal dapat menyebabkan gangguan pada siklus menstruasi dan mempengaruhi kesuburan walaupun sudah dihentikan. Efek samping tersebut sangatlah bergantung pada dosis kontrasepsi hormonal yang digunakan dan lama penggunaan. Kemudian, bila ibu dan pasangan berniat menjarangkan kehamilan, maka sebaiknya memilih kontrasepsi jangka panjang seperti IUD tembaga dan suntik KB. Bila ibu dan suami berencana tidak hamil lagi, maka melakukan kontrasepsi steril, yaitu tubektomi atau vasektomi, dan IUD tembaga juga pilihan yang tepat. Kemudian untuk fasilitas pelayanan penggunaan KB pasca keguguran bisa dilakukan di puskesmas, rumah sakit, praktik mandiri bidan, dokter objin,
ataupun di klinik ya Bu. Baik Ibu, karena sudah saya jelaskan semua, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Belum ada Bu Bidan. Jika belum ada yang ingin Ibu tanyakan, saya ingin melakukan sedikit evaluasi ya Bu. Saya ingin memberikan pertanyaan dan Ibu mohon menjawabnya. Bu, Berdasarkan tadi yang sudah saya jelaskan, yang termasuk kontrasepsi sederhana itu apa saja Bu? KB sederhana itu terdiri dari dua, yaitu metode tanpa alat dan metode dengan alat. Metode kontrasepsi tanpa alat, contohnya metode amenorrhea laktasi, coitus interruptus, metode kalender, metode lendir serviks, metode suhu basal badan, dan ternal, yaitu perpaduan antara suhu basal dan lendir serviks. Sedangkan metode dengan alat yaitu kondom, diafragma, cup serviks, dan spermisida Bu. Benar sekali ya Bu, saya rasa Ibu sudah sangat memahaminya. Sekarang apakah Ibu sudah menentukan ingin melakukan kontrasepsi jenis apa? Saya akan berdiskusi dengan suami dulu Bu, namun saya sebenarnya lebih memilih untuk melakukan kontrasepsi yang metode sederhana saja Bu. Bu, silakan Ibu melakukan diskusi kepada suami Ibu terlebih dahulu ya Bu, karena di setiap kontrasepsi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Baik Bu Bidan, terima kasih. Kalau begitu saya pamit pulang terlebih dahulu ya Bu.